Bapak, Kak, selamat hadir di acara yang Bayu, sangat luar biasa kali ini. Sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu MC yang sangat luar biasa. Saat ini tema yang akan kita angkat adalah mengenal lebih dekat tentang coronavirus disease 19 atau biasa dikenal dengan COVID-19. Tak kenal maka tak sayang ya Ibu, Bapak. Tapi di sini maksudnya adalah supaya kita aware, tahu tentang lebih banyak COVID-19. Silakan slide berikutnya. Ya, oke. Kita lihat di sini tentang replikasi virus. Jadi virus itu sangat mudah bereplikasi ketika dia menempel di inangnya dan virus dapat menupang di dalam sel atau secara langsung merusak sel terus-menerus agar bisa memperbanyak diri atau biasa dikenal dengan replikasi virus. Bagaimana cara penyebaran virusnya? Di sini virus akan mudah sekali menular ketika ditularkan melalui vektor, yaitu ditularkan dari tumbuhan atau hewan satu ke tumbuhan atau hewan yang lain. Kemudian virus juga dapat menular melalui batuk dan bersin, melalui fekal atau oral. Di sini fekal adalah dari anus, kemudian oral dari mulut, kemudian kontak dari tangan ke mulut. Kemudian virus juga dapat menyebar di makanan atau air, hubungan seksual, dan juga terpapar darah yang mengandung virus. Saat ini kita sangat prihatin dengan kondisi Indonesia yang menonjak kasus COVID-19. Di awal tahun 2020 Februari, COVID-19 itu menyerang dan masuk ke Indonesia yang sebelumnya ada di Wuhan atau China. COVID-19 singkatan dari coronavirus disease 19. Kemudian itu adalah uh, berawal dari Wuhan di mana terdapat wabah di tahun Desember 2019. Kemudian disebut corona karena terdapat tonjolan, ada spike seperti mahkota, di mana di sini adalah permukaan virus tersebut menyerupai mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Itu namanya coronavirus disease 19. Kemudian coronavirus ini merupakan kombinasi dari SARS-CoV yang 2003 muncul, kemudian MERS-CoV 2012 dan COVID-19. Jadi ini semuanya adalah sama-sama virusnya itu COVID. Kemudian beberapa ahli mengatakan bahwa itu ada berasal dari kelelawar. Di Indonesia sendiri kita paham bahwa COVID-19 itu sudah mengalami beberapa mutasi dan mutasi COVID-19 dari waktu ke waktu itu sangat luar biasa sekali. Di awal COVID-19 di Wuhan atau Cina tahun 2019 bulan Desember, kemudian pada tahun 2020 di September muncul varian Alpha atau biasa disebut dengan B117, di mana tingkat keparahan infeksi ini lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan risiko peningkatan yang sangat luar biasa. Dan virus corona ini merupakan lebih cepat menular. Varian alfa lebih cepat menular. Kemudian mampu menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian muncul di Afrika Selatan pada bulan Mei 2020, di mana disebut dengan varian beta, yaitu B1351, di mana tingkat keparahan infeksinya lebih berisiko daripada COVID-19 dan di sini adalah mempunyai gejala berat. COVID-19 varian beta ini ternyata lebih kebal terhadap jenis pengobatan. Muncul di November 2020, ternyata adalah dari Brasil, varian COVID-19 dinamakan varian Gamma P1, di mana tingkat keparahan infeksinya cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19 dan virus corona varian Gamma ini diketahui dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan varian lain seperti varian Delta. Selanjutnya adalah yang sangat luar biasa dan sudah masuk sekarang mewabah di Indonesia, salah satunya adalah
varian Delta atau biasa dikenal dengan kode B16172, di mana ini awalnya adalah di India pada bulan Oktober 2020. Di mana tingkat keparahan infeksinya itu sangat luar biasa. Tetapi intinya virus varian Delta ini sangat mudah menular dan juga sangat mudah menular dengan cepat. Jadi spread penyakit ini atau COVID-19 varian Delta sangat cepat. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai mekanisme COVID yang menyebabkan body stocking. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di dalam tubuh mempunyai pertahanan tubuh, di mana pada saat COVID-19 itu menyerang ke dalam tubuh, maka dapat terjadi ketika itu bereaksi di mana tubuh melepaskan terlalu banyak sitokin ke dalam darah dalam jangka waktu yang sangat cepat. Jadi ini sangat membuat selnya itu menyerang jaringan-jaringan sel tubuh yang sehat dan muncullah peradangan. Inilah yang biasanya orang mengalami kematian karena adanya badai sitokin. Apa itu sitokin? Sitokin adalah salah satu protein yang berperan di dalam sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi normal, sitokin inilah yang membantu sistem imun berkoordinasi dengan baik dalam melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Jadi, pada saat COVID-19 varian Delta itu masuk ke dalam tubuh, maka biasanya akan menyerang satu persatu organ tubuh. Salah satunya adalah paru-paru, di mana badai sitokin ini menyerang jaringan paru-paru dan pembuluh darah. Kemudian ini menyebabkan alveoli atau kantung udara kecil akan dipenuhi cairan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen. Dan inilah yang menyebabkan pada badai sitokin pasien COVID-19 itu mengalami sesak napas. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19 pasti berhubungan dengan antibodi. Karena antibodi itu sangat berperan di dalam kekebalan tubuh melawan virus, salah satunya juga virus COVID-19. Di mana antibodi mempunyai pengertian yaitu bekerja secara spesifik dengan cara menempel pada antigen, yaitu benda asing atau zat yang masuk ke dalam tubuh dan dianggap berbahaya oleh sistem kekebalan tubuh. Antibodi ini dibuat oleh sel darah putih sebagai respon tubuh untuk melawan bakteri, virus, dan zat beracun yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan infeksi. Antibodi yang kita kenal saat ini adalah antibodi yang disingkat dengan AB, juga dikenal dengan imunoglobulin atau disingkat IG, di mana ini merupakan protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri, virus, dan juga patogen. Antibodi mengenal molekul unik milik patogen yang disebut dengan antigen. Selanjutnya kita mengenal tentang jenis antibodi. Antibodi yang ada di dalam tubuh kita jenisnya ada 4. Imunoglobulin A, imunoglobulin E, imunoglobulin B, dan juga imunoglobulin M. Seperti yang kita ketahui bahwa saat seseorang terdiagnosa itu COVID-19 bisa diperiksa antigen. Jadi yang kita kenal itu antigen, ada yang model swab dan juga darah. Sebenarnya swab itu adalah metodenya. Ya, pemeriksaan untuk COVID-19 itu adalah ada antigen swab dan PCR swab. Di mana swab adalah metode pengambilan sampel lendir atau tenggorokan. Kemudian untuk swab antigen sendiri itu adalah tes diagnostik yang dapat mendeteksi protein spesifik dari virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Antigen adalah zat yang dapat merangsang imun. Zat ini bisa berupa protein, kemudian polisakarida, dan juga lain-lain. Kemudian pemeriksaan untuk selanjutnya adalah swab PCR. Untuk swab PCR ini biasa dikenal dengan tes polymerase chain reaction atau diambil dengan menggunakan swab metodenya dengan tes diagnostik ini mendeteksi materi genetik virus corona virus SARS-CoV-2. Teknologi PCR mampu melihat materi genetik virus dengan teknik amplifikasi atau perbanyakan.
cycle threshold value atau CT value menginformasikan berapa kali perbanyakan yang dilakukan dari sebuah sampel untuk mendapatkan hasil positif. Biasanya di situ disebutkan 35 itu merupakan yang normal. Kemudian selanjutnya kita melihat adanya solusi saat ini karena COVID-19 itu belum ditemukan obatnya. Ketika seseorang mengalami COVID-19, terdapat penurunan antibodinya, sehingga bisa diberikan plasma darah konvalesen. Untuk plasma darah konvalesen itu sendiri merupakan plasma yang diambil dari pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Plasma adalah bagian dari darah yang mengandung antibodi. Kemudian selanjutnya, plasma darah konvalesen itu merupakan terapi yang dilakukan dengan mendonorkan plasma orang lain yang telah sembuh dan kepada pasien yang masih terinfeksi. Hal ini disampaikan di dalam Republika Koran bahwa harapan pada pasien COVID-19 dengan diberikan plasma darah konvalesen itu adalah membantu antibodinya meningkat sehingga pasien yang terinfeksi oleh COVID-19 ini masih bisa survive atau selamat ya. Oke, selanjutnya bagaimana syarat pendonor darah? Kita harus tahu bahwa yang bersangkutan adalah merupakan orang yang pernah mengalami sakit COVID-19 di antara usia 18 sampai dengan 60 tahun, kemudian berat badannya adalah 55 kg, dan diutamakan pria. Jika memang perempuan, maka belum pernah hamil. Pernah terkonfirmasi COVID dengan surat keterangan sembuh dari dokter yang merawat, dan bebas keluhan minimal 14 hari. Kemudian, syarat pendonor plasma berikutnya adalah tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir dan lebih diutamakan orang yang pernah mendonorkan darah. Itu adalah bagaimana upaya supaya bisa meningkatkan antibodi dari pasien COVID-19. Dari situlah kita belajar bahwa ternyata tidak ada dan belum ada obat untuk mematikan virus. Semua upaya adalah untuk meningkatkan antibodi dan juga yang harus dilakukan saat ini adalah untuk melakukan menghambat replikasi dari virus. Penemuan pada tahun 98 mengenai nitrit oksid itu mendapatkan Nobel yang luar biasa. Nobel itu membahas mengenai nitrit oksid merupakan molekul kehidupan, di mana disebutkan di dalam tubuh mempunyai molekul kehidupan yang terbukti menghambat replikasi virus termasuk virus corona. Di jurnal penelitian yang terpublikasi, nitrit oksid terbukti menghambat untuk replikasi dari beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Kemudian bagaimana dengan nitrit oksid terhadap virus COVID-19? Ternyata banyak jurnal ilmiah di PubMed, di Science Direct, bahkan beberapa jurnal terpublikasi internasional yang membahas mengenai penemuan nitrit oksid yang sangat efektif terhadap replika virus COVID-19. Kemudian di sini telah disebutkan bahwa pasien ataupun beberapa penelitian virus yang COVID-19 itu ternyata dengan adanya nitrit oksid akan bisa dihambat replikasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa belum ditemukan adanya obat COVID-19. Dan saat ini dikayani meningkatkan kesehatan itu bisa dengan nitro ekstrim. Di mana nitro ekstrim ini adalah merupakan ekstrak buah non terbaik dipadukan dengan koenzim, kitin, niacin atau vitamin B3, magnesium, zinc, dan chromium. Kandungan-kandungan inilah yang terbukti mampu untuk meningkatkan nitrit oksid di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, nitrit oksid itu diproduksi oleh tubuh yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh manusia
Tetapi seiring dengan perkembangan usia atau bertambahnya usia, maka nitrit oksid di dalam tubuh akan berkurang. Sehingga kita juga mengetahui antibodi di dalam tubuh menurun, akhirnya muncul berbagai macam peradangan. Itulah kenapa di sini kami menyampaikan dengan adanya nitrit oksid di dalam tubuh mampu untuk mencegah peradangan dan juga mampu untuk menghambat adanya replikasi virus COVID-19. Selanjutnya di sini kombinasi yang sangat sempurna disampaikan oleh Payani dengan produk Sunset. Sunset ini merupakan kombinasi dari tocotrienol, omega 3, vitamin D dan beta karotin atau vitamin A. Di mana tocotrienol itu adalah merupakan vitamin ataupun merupakan vitamin E yang tingkat tinggi dibanding dengan vitamin E yang biasa. Kemudian beberapa penelitian dan juga beberapa pembahasan pernah ada di podcast Deddy Corbuzier ya, tidak ada yang nggak kenal sama Deddy Corbuzier ya. Di situ beliau menyampaikan pada saat podcast dengan Dr. Henry Suhendra membahas mengenai COVID-19 dan pencegahannya. Di podcast Deddy Corbuzier disebutkan bahwa vitamin D dapat menurunkan resiko COVID sampai dengan 50%. Di sini kalau misalnya pemberian vaksin itu menurunkan resiko 60 sampai 70%. Kemudian disampaikan oleh Dr. Suhendra di dalam podcast Deddy Corbuzier, vitamin D ternyata menurunkan resiko komorbid. Vitamin D juga dapat melawan infeksi, kanker, sakit jantung, juga kasus autoimun. Dengan adanya vitamin D ini sangat bekerja optimal jika dikombinasi dengan omega 3. Kebetulan di dalam Payani Sunset terdapat omega 3 dan ini akan mengoptimalkan juga jika dikombinasi dengan mineral-mineral dan penyerapannya. Jadi kombinasi antara nitro oxide kemudian ditambah dengan vitamin D ataupun yang ada di dalam Sunset itu akan mengoptimalkan untuk tubuh menjadi antibodi yang lebih kuat, lebih baik, dan khususnya virus COVID-19 itu bisa menghambat replikasi virus. Kemudian ini yang menjadi sebuah aneh adalah hal ini tidak banyak publikasinya. Padahal penelitiannya sudah banyak dilakukan di luar negeri dan temuan tentang hal-hal bahwa COVID-19 bisa disupport dengan adanya meningkatkan antibodi dengan nitrit oksid yang dihasilkan oleh tubuh itu belum terekspos dengan baik. Selanjutnya sertifikat halal juga sudah ada di Payani. Payani adalah produk yang sangat support terhadap kualitas dan juga di sini ada GMP certified, NSF, kemudian juga telah di sertifikat internasional mengenai Payani baik itu produk Sunset maupun Nitro Extreme. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Apabila ada pertanyaan, silakan kepada MC. Terima kasih Bu Devita atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian. Pertanyaan yang pertama, di hari keberapakah biasanya badai sitokin terjadi dan gejala apa yang muncul saat terjadi badai sitokin? Yang kedua, kondisi sudah terpapar COVID, dapat resep antivirus dan antibiotik. Apakah produk Nitro Extreme dapat tetap berfungsi dengan baik? Seperti itu. Terus yang ketiga, mohon informasi korelasi produk Payani terhadap Parkinson. Monggo Bu Devita. Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Mustiah, yang tadi sudah disampaikan profilnya oleh Bu April ya sebagai MC. Oke. Ya, jadi Bu Mus bisa di-on-kan mic-nya. Oke. Ya. Terima kasih Bu April, Bu Devita. Saya akan coba mensinergiskan pertanyaan tentang badai sitokin. Kapan badai sitokin ini dimulai dirasakan?
Secara prinsip, karena sitokin itu merupakan antibodi pertahanan di dalam tubuh, sehingga kapan itu akan muncul? Sebetulnya gejala ketika mekanisme terjadi ketidakseimbangan antara organ satu dengan organ yang lain, dalam hal ini karena virus corona COVID-nya ini adalah akan menyerang kepada pergerakan di sistem pernafasan, itu mulai sejak batuk, pilek, sampai dengan muncul area sekitarnya, anosmia, itu adalah sudah mulai menjangkit. Bila mana dikatakan badai? Badai adalah sesuatu antibodi yang ada di dalam tubuh kita sudah tidak mampu lagi untuk memproteksi, mengeluarkan virus-virus COVID yang ada di dalam pembuluh darah kita itu terlalu berlebih dibandingkan dengan tentara pertahanannya. Sehingga biasanya gambaran di dalam ronsen kalau pasien sempat masuk itu adalah pasti semuanya sudah berkabut putih. Gambaran paru-parunya. Pada orang yang normal kan semuanya seharusnya paru-paru kiri dan kanan itu harusnya terlihat hitam. Tetapi kalau terjadi proses peradangan itu semuanya sudah memutih. Itulah dikatakan badainya. Berarti seluruh paru-parunya sudah tertutup oleh ikatan replikasi dari virus COVID itu sendiri. Gejalanya satu orang dengan orang yang lain bervariatif. Yang jelas ketika badai sitokin ini awal badai sitokin ini terjadi, dengan sendirinya frekuensi pernapasan pasti, sesak napas itu pasti, saturasi oksigen itu pasti akan menurun. Gejala utama adalah itu. Yang jelas indikasinya berhubungan dengan kemampuan diafragma, karena diafragma itu paru-paru itu mengembang di dalam kerangka yang namanya diafragma. Nah, pergeseran pergerakan kontraktilitas, pergerakan otot-otot paru-paru ini ketika virus COVID itu masuk, otot-otot paru-paru ini menjadi kaku. Itu sebabnya, makanya terjadi atelektasis, berat sebelah nafasnya, ya, tiba-tiba merasakan berat sebelah. Itu maknanya karena terjadi penumpukan oksigen di dalam paru yang tidak bisa kita dorong untuk proses pertukaran karbon dioksidannya ke dalam jantung, sehingga sangat diperlukan sekali seperti tadi disampaikan oleh Bu Devita, butuh pengantar kesinergisan molekul sinyalnya yang ada di dalam seluruh lapisan endotel pembuluh darah kita. Nitrit oksid tadi itu yang harus betul-betul kita konsumsi saat itu untuk menutup, jangan sampai otot-otot pernapasan tadi betul-betul kaku yang akhirnya kemudian stagnan, betul-betul kaku sekali, menebal dia ini. Padahal secara sesungguhnya pada saat proses orang normal inspirasi, kita tarik nafas panjang, kita tarik nafas itu adalah kita menarik oksigen cadangan yang ada dari luar. Maknanya di dalam tubuhnya, oksigen yang ada di dalam tubuhnya sudah tidak ada. Adanya adalah kandungan karbon dioksida di dalam paru-parunya, sehingga itu yang harus dikeluarkan dengan cara menghembus tadi, menekan siklus pintu dari jantung. Sederhananya seperti itu, pergerakan antara jantung dan paru-paru pada saat terjadi badai sitokin. Itu yang keterkaitan dengan badai sitokin. Apalagi Bu Apri yang belum
Bisa Berarti terjawab? secara garis besar daya tahan tubuh sangat berpengaruh nggih Bu Mus nggih Ya, untuk badai apa itu? badai sitokin Iya. sangat ditentukan oleh antibodi, ketersediaan antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Antibodi didapatkan dari nutrisi yang baik, karena nutrisi yang baik itu pasti akan dipecah, dibantu untuk membantu proses metabolisme, terus memecah bagian-bagiannya menjadi partikel yang lebih kecil sehingga bisa diaktifasi untuk pergerakan nutrisi sel di dalam tubuh kita. Kayak nih produk-produk kayak nih, terutama nitrit oksid itu sendiri, karena nitrit oksid kandungannya sudah liquid, mohon diperhatikan ada beberapa apa namanya ya, sediaan hasil temuan-temuan berdasarkan penelitian itu awalnya tidak langsung dalam bentuk cairan, tapi berbagai macam, sehingga yang diserbuk tadi partikel powder ya itu masih butuh satu koenzim yaitu Q10 untuk memilahkan NO2-nya menjadi NO. N2O2-nya harus terpecahkan lagi, karena yang kita butuhkan adalah hanya nitrit oksidnya saja, bukan N2O2 sediaan yang ada. Tetapi itulah hebatnya di Kayani, karena bentuknya dalam keadaan cairan, liquid, sehingga dia kandungan senyawanya pun sudah disinergiskan hanyalah mengandung nitrit oksid saja. Makanya kenapa konsumsinya di bawah lidah? Karena di bawah lidah tujuannya biar langsung prosesnya itu membantu mekanisme jantung untuk segera mengalirkan O2-nya ke seluruh pembuluh darah dengan hantaran partikel sinyal NO-nya yang kuat. Nutrisinya apapun yang Bapak Ibu makan, NO yang terdapat di dalam tubuh kita seimbang, statis, itu pasti akan mampu mendorong dan menghantarkan nutrien kita untuk membantu sistem kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Itu Bu Apri. Iya, terima kasih Bu Mus. Ini ada pertanyaan yang kedua. Kondisi sudah terpapar COVID, dapat resep antivirus dan antibiotik, apakah produk Nitro Extreme dapat tetap berfungsi dengan baik, Ibu? Iya, kita paham. Mungkin saya bantu jelaskan. Iya Pak Rifki, silakan Iya, Pak. Pak. Alhamdulillah Pak Rifki udah bergabung. Di mana ini Pak? Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Mungkin saya bantu jelaskan untuk tadi dengan aplikasi obat ya. Tadi obat itu berhubungan dengan antibiotik ya. Jadi menurut penelitian dari Dr. Nathan S. Bryan dan penelitian-penelitian yang lain jurnal yang ada, karena kita berhubung dengan nitrat dan nitrit, kalau orang yang mengkonsumsi antibiotik maka akan menurunkan efektivitas produksi NO kita. Kenapa? Ternyata dalam penelitian itu dikatakan bahwasannya antibiotik dan PPI atau proton pump inhibitor atau obat-obat mah akan merusak bakteri perut. Dan mouthwash, obat kumur mulut, dan seperti pasta gigi yang berditerjen itu akan merusak bakteri mulut. Karena nitrat akan bisa menjadi nitrit, menjadi nitrit oksid itu butuh bakteri perut dan mulut. Jadi di saat kita di mulut maksimal, di perut nggak maksimal, yang sekali. Jadi sangat disarankan kalau obat yang lain ada masalah, tapi untuk antibiotik itu sangat-sangat pastinya dibatasi waktunya dan dibatasi dosisnya. Pastinya biasanya seperti itu. Tapi usahakan
memaksimalkan nutrien ini karena dia nitrat dan nitrit, bukan L-arginin yang tuh faktor koenzim untuk merubahnya, tapi di umur tertentu tidak bisa dirubah karena manusia lebih cenderung koenzimnya turun, sehingga bisa berbahaya kalau kita konsumsi L-arginin. Dikatakan di dalam jurnal, dikatakan bisa menjadi oksidatif. Itu yang berbahaya. Untuk L-arginin, berlebihan tidak bisa. Justru itu kita merekomendasikan berdasarkan jurnal yang ada, penelitian yang ada, nitrat-nitrit yang paling efektif. Jadi kalau teman-teman yang konsumsi obat, produknya tetap bekerja, Kak, tetap bekerja. Tapi untuk digandeng dengan antibiotik, usahakan antibiotiknya kita targetnya menciptakan antibiotik alami dalam tubuh. Itu prinsipnya. Kalau untuk pengkonsumsian obat sapi bisa tetap seperti itu, Bu. Jadi untuk pengkonsumsian aplikasi dengan obat kimia bisa. Tapi Pak Rifki, maaf, sudah kan dapat resepnya ya Pak, sudah ditebus juga kan, dan dari sisi trust kan tetap sugestinya diminum ya Pak, dari obat-obatan itu gitu loh Pak. Bagaimana jadi, maksudnya mengimbangi, bagaimana dari produk Kayan ini bisa mungkin memaksimalkan penyerapan produk obat itu atau gimana gitu loh Pak? Apakah tetap bisa membantu? Kita di luar bicara antibiotik ya. Kalau Kayani digandeng dengan obat yang lain, Kayani akan membantu mempercepat fungsi obat tersebut. Misalnya paracetamol, misalnya kita konsumsi kita minum nitro, kita minumin paracetamol. Biasanya contoh, biasa orang minum obat kepala apa di pasaran tuh, biasanya 1 jam baru terasa, setengah jam bisa terasa sudah, atau 15 menit bisa terasa kalau minum NO. Tapi ini berhubungan dengan antibiotik nih. Antibiotik ini sangat bahaya sekali, justru itu dia ada dosis dan takaran. Nggak mungkin orang pakai antibiotik itu dalam jangka yang panjang. Pastinya nggak mungkin. Jadi kita bicara kasus obat, catatannya adalah 2, antibiotik dan PPI. Kalau ada obat mah, kita lihat ada PPI-nya, berarti cari yang nggak ada PPI-nya. Tapi rata-rata ada PPI-nya, proton pump inhibitor. Itu sama aja kita merusak bakteri perut kita sendiri. Sedangkan bakteri perut itu sangat penting untuk proses metabolisme kita, khususnya untuk pengolahan nitrat-nitrit, untuk menjadi nitrit oxide. Karena permasalahannya adalah kalau kita makan obat, kita harus sembuh 2 kali. Faktanya yang saya dapatkan di lapangan, khusus kasus COVID, dia nggak perlu makan obat kimia pun, dengan nitro dan sunset aja udah cukup. Karena targetnya adalah membantu tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Kayak ini bukan obat, tapi bahan baku untuk tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kenapa harus kita makan obat? Makan obat itu kecuali sangat terpaksa sekali, urgent sekali dalam kondisi yang harus operasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi obat kimia itu harus dihindari sebenarnya. Kita mengkampanyekan untuk menghindari obat-obatan kimia karena rumusnya orang yang memakan obat kimia dia harus sembuh 2 kali. Pertama sembuh dari penyakitnya, kemudian dia sembuh dari obatnya. Karena obat kimia itu pasti punya efek samping. Ibaratkan rumus matematika sudah jelas, min dikali plus hasilnya min. Min dikali plus hasilnya min. Plus dikali min hasilnya min. Bila unsurnya berbeda pasti negatif. Tapi kalau unsurnya sama, plus ketemu plus atau min dikali min, pasti hasilnya positif. Nah, tubuh kita ini alami, maka harus diobati dengan alami. Nah, back to nature itu penting, nah kayak ini adalah alami. Nah, bagaimana Pak kalau kita bisa digandeng dengan obat untuk penyakit-penyakit jantung yang sudah ketergantungan dan lain-lain untuk bisa melepaskan sugestinya? Nah, di video saya sudah bahas, selama itu bukan antibiotik dan PPI, dia bisa digandeng, lama-lama dosisnya diturunin, sehingga kita bisa lepas dari obat-obatan. Nah, polanya sudah saya ada di video saya. Mungkin itu Mbak Dian, jadi kalau untuk kategori antibiotik itu kategori yang kalau bisa, obat yang harus dihindari. Kecuali urgent banget. Oke, itu. Kalau untuk ada pertanyaan tentang kasus tentang poin ini atau ya, ada komen? Sudah jelas Pak. Kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang komen untuk jawaban saya atau untuk berhubungan dengan obat tadi, atau ada yang sepakat yang mungkin bisa menjawab.
sepakat saya Pak, betul. Kalau kita minum Ini atau Mbak April, konsumsi, Mbak April ya. ya betul Pak. Mbak April ini kerja sekian puluh tahun di obat ya. 20 Bahkan tahun, iya Pak. sekarang ini Join Kayani apoteknya ditutup ya. Ya, betul Pak. Jadi ketemu saya apoteknya malah perpanjang. ditutup. Apotek saya izinnya nggak saya perpanjang Pak. Karena memang 20 tahun saya di obat-obatan atau di kimia, kalau kita konsumsi obat kimia setiap hari, dan kalau kita kekurangan minum air putih, seperti Pak Rifki bilang, perbaiki air minumnya, pasti terjadi kerusakan di ginjal itu pasti Pak. Karena pasti kalau kita kurang air minum, awalnya pasti ginjal kerja berat, lama-lama nanti ginjalnya yang rusak, akhirnya cuci darah gitu Pak. Jadi tinggalkan, kok bisa tinggalkan kimia, kita kembali ke alam. Iya, Mbak April punya pengalaman sendiri ya kalau tentang obat-obatan ya. Karena orang meninggal kebanyakan kasusnya karena faktor intervensi atau interaksi antara obat. Jadi saya membaca jurnal-jurnal internasional, dan kalau kita belajar naturopati atau pengobatan holistik, selalu ada materi yang berhubungan dengan pengobatan kimia itu atau pengobatan farmasi sekarang ini faktor untuk menyembuhkannya itu lebih banyak faktor efek sampingnya, menciptakan side effect kayak gitu. Tapi intinya adalah itu membantu ya. Jadi kita kembali ke alam, justru itu kita belajar holistik, bagaimana menyembuhkan dari tubuh kita sendiri. Justru itu faktor-faktor sakit dan sehat itu kita perlu kenalin. Justru itu kita berada dalam satu gerakan kesehatan ini untuk kita share, untuk kita berbagi, untuk kita diskusi. Sehat yang sebenarnya itu seperti apa, karena itu adalah satu hadis, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jadi kita benar-benar harus pelajari. Jadi kenapa kita juga membagikan kesehatan, karena kun anfusikum wa alikumun nar, orang yang bermanfaat itu adalah yang berbagi manfaat. Walakinal insana lafiyus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kebahagiaan kecuali yang mengajak dalam hal kebaikan dan amal soleh. Jadi menemukan ada satu kepala rumah tangga yang mengalami stroke, tidak bisa bekerja, sedangkan dia tulang punggung, istri dia harus dipenuhi kebutuhannya, anaknya mereka 3 mau harus sekolah. Nah, bagaimana dia kalau dia kepala rumah tangga kalau sakit? Nah, dengan kita membagikan ini, harapan kita jangan ada kepala-kepala rumah tangga yang sakit, yang menjadi tulang punggung, yang banyak yang membuat terlantar keluarganya akhirnya. Jadi kita berharap dengan ini kita bisa mengundang teman-teman untuk bisa berbagi kepada keluarganya, untuk bisa menjaga kesehatan dengan memiliki pengetahuan. Justru itu kenapa kita bicara NO, karena akar dari segala macam penyakit itu dalam bukunya Functional Nutrition Nitrate Oxide dikatakan bahwasannya, ada teman-teman bisa dapat resume bukunya, buku luar, kejadian paling awal dalam semua, hampir semua atau semua bisa dikatakan, dalam bukunya dikatakan kejadian paling awal yang memulai penyakit itu adalah kekurangan NO atau menurunnya NO. Justru itu NO mendapat penghargaan Nobel, dan ilmu NO ini dikatakan ilmu yang sedikit diperhatikan oleh kebanyakan dokter dan praktisi perawat kesehatan. Ilmu baru yang di abad lalu sudah mendapatkan penghargaan Nobel sebagai molekul kehidupan. Nah, kalau kita mau hidup yang baik, maka kita harus mempelajari yang namanya molekul kehidupan ini. Di mana jurnal untuk COVID-nya itu sangat jelas. Nah, saya tidak host, jadi saya tidak bisa tunjukkan ada berita. Mungkin Bu bisa dijadikan host, saya mau tunjukkan satu berita yang teman-teman bisa menjadi referensi berhubungan dengan COVID ini. Nah, saya bisa tunggu dulu mungkin sambil kita tunggu. Yang saya jelaskan bahwa NO ini adalah satu komoditi yang menjadi satu komoditi panas sebenarnya primer. Pak Rifki, mohon maaf, ke unmute Pak, dibuka dulu Pak Rifki. Oke, bisa di host mungkin sudah? Sebentar. Jadi intinya NO ini menjadi satu kebutuhan wajib. Ibaratkan kita harus menjadi vendor yang baik. Oke, kita masuk ke berita ya. Sebentar. Sambil itu Pak nanti disambungkan bagaimana dengan pasien-pasien
COVID yang dengan komorbid DM atau hipertensi dalam menghadapi badai sitokin, Pak, untuk anjuran konsumsi kayaninya. Mohon dilanjutkan, Ya, Pak. sebentar. Kita bicara informasi publish ya. Kita mau, ntar saya masukkan linknya. Jadi kalau sudah ada data seperti ini, kita harus mencermati kayak gitu. Mungkin teman-teman sudah bisa membaca ya? Ya. Sudah dilihat ya? Sudah, Pak. Jadi ya ini health and konsultasi ya. Ini di hari Jumat juga. Di 6 Agustus ya. 2021 ya. Teman-teman bisa baca itu apa judulnya? Menghambat replikasi virus corona, pengobatan nitrit oksida dinilai penting. Penting. Jadi permasalahan daripada virus corona ini adalah replikasinya. Jadi obatnya apa? Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya adalah dengan nitrit oxide. Jadi sangat penting. Kenapa sih kita belajar ya? Sebuah studi baru di Universitas George Washington Medical School atau di Amerika Serikat menunjukkan pengobatan COVID-19 menggunakan nitrit oxide NO dan nitrit oksida ini membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi ini beritanya sudah memuaskan ya. Umumnya NO itu merupakan molekul antimikroba dan antiinflamasi. Jadi orang-orang yang biasa diresep anti radang sekarang ini bisa mengkonsumsi anti radang alami yaitu NO. Seperti kita belajar dari videonya Profesor Dr. Taruna Ikrar. Nah, kemudian yang menghirup menggunakan mesin pernapasan atau ventilator untuk menggobati kegagalan pernapasan itu bisa dengan NO. Jadi NO itu bekerja merelaksasi otot halus untuk melebarkan pembuluh darah paru. Jadi kenapa sih orang pakai ventilator? Karena saluran darahnya itu tidak bisa rileks. Siapa sih yang merelaksasikannya itu? NO sebenarnya. Jadi dalam infeksi SARS nih kan dikatakan nitrit oxide dapat menghambat replikasi virus dan reaksi sitotoksik merupakan melalui zat seperti ini disebutkan. Jadi ini ada lagi penelitian the health side. Nitrit oxide memainkan peran penting dalam mempertahankan fungsi vaskular normal dan mengatur kaskade inflamasi yang berkontribusi pada cedera paru. Tadi dikatakan bahwasannya, tadi Bu Mus mengatakan, kenapa sih kabut? Karena terjadinya cedera paru. Siap radang. Nah, radang itu obatnya apa? Yang mengatasinya gimana? Antiinflamasinya siapa? NO. Nah, jadi ada orang yang bisa sampai kabut, sampai 6 bulan, harus kabut. Jadi ini sindrom pernapasan akut ini, ARDS ini yang disebutkan. Jadi intervensi yang protektif terhadap ALI atau ARDS ini dapat memainkan peran penting bagi pasien. Jadi untuk sistem kesehatan selama pandemi. Jadi kenapa sih NO wajib dikonsumsi terus? Karena NO ini memang kebutuhan dasar kita. Jadi kategorinya dia adalah kebutuhan dasar. Jadi hasil studi dari NO ini, jadi untuk tujuan penelitian ini, jadi dikatakan ilmuwan meninjau data ya antara tahun 93 sampai tahun 2020. Tentang patogenesis virus corona. Jadi virus corona ini sudah ada dari tahun-tahun lama, jadi bukan hal baru. Cuma disebut sekarang ini virus corona 2019. Jadi bagaimana sih aplikasi NO selama tahun 93 sampai 2020? Itu kurang lebih 27 tahun ya. Dekat 28 tahunan, jadi sudah dikatakan bahwasannya NO itu berperan untuk pengobatan penyakit pernapasan. Jadi penelitian melihat potensi NO ini jadi sangat berkontribusi untuk pasien secara klinis. Jadi teman-teman harus merekomendasikan ini kepada orang-orang untuk NO ini bisa diterapkan dalam kehidupannya sebagai konsumsi rutin. Orang saja harus minum obat berpuluh-puluh tahun. Kenapa tidak mengkonsumsi nutrisi yang memang kebutuhan? Jadi virus corona ini adalah virus RNA yang biasanya menginfeksi binatang dan sekarang ini menular kepada manusia. Jadi sekarang ini kita betul-betul memahami bahwa kita bisa mengatasi ini. Jadi teman-teman
teman-teman sudah ya, namanya NO ini, bahwasannya NO ini sangat dalam hal yang berhubungan dengan proses. Oke? Oke, suara saya jelas masih? Ya, sekarang udah jelas, Pak. Oke, Bu ya. Oke, mungkin tadi gimana Mas? Tadi kita berhubungan dengan pasien-pasien yang komorbid, apakah itu ada hipertensi, ataukah itu diabetes mellitus, bagaimana dalam menghadapi badai sitokin untuk anjuran konsumsi nutrisi kayaninya, Pak? Oke, berhubungan dengan jadi kalau bisa dikatakan low pathogenik, ya virus corona ini sebenarnya sebuah virus yang biasa, yang sudah ada dari sekian lama. Tapi kalau ada mereka memiliki masalah komorbid atau masalah saluran darah seperti hipertensi, diabetes, darah rental, atau adanya plak-plak di dalam dinding-dinding darah yang sekian lama atau puluhan tahun, maka ini menjadi high pathogenik, menjadi sesuatu yang resiko besar, bisa membunuh manusia karena sesuatu ini berhubungan dengan saluran darahnya. Maka berhubungan kita menangani saluran darah kita yang namanya penyumbatan atau plak-plak itu tercipta dari umur kita 20 tahun. Apalagi kita punya riwayat memakai minyak goreng yang biasanya digunakan lebih daripada 2 kali. Kita makan pecel lele yang hitamnya minta ampun itu, penggorengannya. Ya pastinya kalau 10 tahun terakhir kita masih sering makan gorengan yang kondisinya dapur-dapur yang kita tidak tahu, pastinya saluran darah kita memiliki plak-plak atau tingkat stres tinggi kita menyebabkan plak-plak atau gula darah kita plak-plak itu dibersihkan bukan waktu yang singkat, apalagi di kondisi pandemi ini. Harusnya kita mengambil dosis, bukan dosis, tapi standar konsumsi yang minimal dalam standar konsumsi repair. Nah, repair itu seperti apa, Pak? Minimal kita mengkonsumsi kurang lebih 56 milinya itu 56 mili kali 2 atau kali 3 per bulan. Jadi per harinya itu bisa sampai 5 mili, 3 sampai 5 mili minimal. Nah, kalau kondisinya lagi parah bisa di-push untuk per 2 jam atau per 3 jam 1 milinya. Jadi untuk dosis repair minimal 2 sampai 3 kali 56 mili atau 2 sampai 3 botol. Nah, kalau untuk D3-nya atau sunsetnya atau omega 3-nya untuk membantu nutrisi tubuh itu bisa dikonsumsi kalau orang yang lagi parah bisa sampai 9. Jadi bisa dikategorikan di bulan pertama kita bisa konsumsi sampai 3 botol atau 270 butir. Tapi kalau sudah kita melewati itu kita bisa maintain di 6 butir. Di bulan berikutnya dan setelah proses repair 6 bulan minimal kita bisa masuk ke dosis maintenance. Maintenance itu kita minimal 2 mili nitronya. Tapi kalau kita menyadari NO kita sangat rendah karena usia kita lanjut, ya berarti konsumsi NO-nya diamalkan 5 waktu sholat atau 5 waktu kayak gitu. Jadi intinya adalah NO ini tidak ada orang kelebihan NO, yang ada orang kekurangan NO. Orang meninggal karena NO-nya habis. Kukurangi kekuatan di dalam Al-Quran dikatakan kukurangi kekuatan pada dirimu sedikit demi sedikit, itu karena kelakuan kita juga tidak pernah membersihkan plak pabrik NO itu yang di dinding darah itu, kita tidak pernah revitalisasi saluran darah kita atau kita normalisasi saluran darah kita sehingga produksi NO tidak ada, sehingga petugas untuk mengantarkan nutrisi, mikronutrisi, makronutrisi, stem cell, dan hormon dan enzim lain-lainnya untuk mengolah itu tidak ada. Di saat suplai berkurang, maka banyak sel yang tidak dapat makanan, akhirnya sel itu mati. Secara anatomis, sel itu membentuk jaringan, jaringan itu membentuk sel. Lama-lama, di saat sel-selnya rusak, maka organnya menurun fungsi, disitulah penyakit degeneratif muncul. Jadi kalau berhubungan dengan penyakit-penyakit komorbid yang sudah dibawa atau sudah menjadi bawaan dan dia kena COVID, dosisnya dosis repair. Selama berapa lama? Seminimal-minimalnya 120 hari repairnya. Karena kalau orang yang sudah kena COVID, pasti ada
gangguan setelahnya. Karena ada yang kena paru-parunya masih kabut dalam 6 bulan, kalau radangnya nggak dibereskan. Ada yang harus pakai ventilator berbulan-bulan. Jadi itu yang terjadi, Bu. Jadi dosis yang kita, atau bisa dikatakan standar konsumsi, bukan dosis ya, standar konsumsi yang harus kita lakukan adalah standar repair. Karena tubuh ini ada namanya pembersihan, ada pengaktifan, ada penyeimbangan, ada gain structure, regenerasi sel. Gimana kita memaksimalkan regenerasi sel untuk organnya baik dengan baik sel-selnya kalau kita tidak melakukan pembersihan dulu. Nah, pembersihan ini kalau kita suka makan obat sekian lama, toksinnya banyak, ya pembersihannya butuh waktu, bahkan bisa sampai 1 tahun. Mau makan obatnya puluhan tahun. Jadi kalau di dalam jurnal di simposium kedokteran itu yang dibahas antioksidan, NO, sama oksigen. 3 ini yang dibahas mempengaruhi. Justru itu konsumsi minum airnya harus benar, minimal berat badan dibagi 2 dibagi 10. Minimal lagi 70%-nya dari itu. Jadi kalau berat badan kita 60 dibagi 2 30 dibagi 10 berarti 3 liter. Minimalnya 3 liter kali 70%. Tidak boleh kurang dan air warna tidak dihitung. Karena tubuh kita ini adalah air, dominasinya 75%, maka kalau kita sakit air kita dulu diberesin. Di saat air kita kurang, tapi kita konsumsi nutrisi untuk ngedetok air kita kurang, ibaratkan kita nyuci piring, kalau kita siram saja tanpa dikikis nggak bisa. Mungkin itu, Bu. Ya, Pak Repair, Rifki, ya? Pak Rifki, ini ada pertanyaan dari Pak Dr. Chandra di chat keterkaitan dengan efek badai sitokin setelah sembuh dari COVID. Kenapa saturasi masih belum stabil tanpa bantuan oksigen? Apakah NO dapat menurunkan D-dimer? Saya mau tanya, yang namanya diproses kenapa nggak turun dulu? Tadi apakah masih mengonsumsi obat-obatan kimia? Mari silakan Pak Dr. Chandra, saling interaktif Pak, saling berbagi. Pak Dr. Chandra, silakan Pak Rifki, Pak Muhammad Rifki ini. Ya, Pak Dokter, boleh saya bertanya Pak juga sebelumnya untuk menjawab itu? Istri saya yang kena Ya. Pak Rifki. Jadi istri saya masih mengkonsumsi obat-obat setelah sembuh dari COVID itu karena masih ada tadi itu D-dimernya masih tinggi 3.146 D-dimer. Kemudian paru-paru masih juga masih ada sak ya, ada yang putih-putih, plus masih batuk. Itu yang terlihat. Ya. Jadi kalau untuk saturasinya tadi berapa? Kalau memakai bantuan oksigen, RPM biasa tinggi 98, 97, minimum 97. Tapi kalau tidak memakai oksigen, itu bisa drop di bawah 90. Ya, berarti karena obat yang dikonsumsi apa, Bapak? 90. Obat yang dikonsumsi itu apa? Ada penyakit bawaannya apa? Hari ini kelihatan internet saya dulu. Izin Bapak, penyakit bawaannya apa, Pak? Yang ada komorbid. Komorbidnya apa? Komorbidnya diabetes. Oh, pada Diabetesnya sudah berapa paling tinggi? HbA1c itu pernah mencapai 13,8. Ya. Tapi setelah di rumah sakit 3 minggu kembali ke rumah, HbA1c-nya 8,3. Ya, tapi pernah mencapai yang tinggi ya? Pernah ya. Iya, berarti beliau juga ada keturunan ya? Anunya, diabetes. Betul. Jadi prinsipnya Pak, kenapa saturasinya susah naik? Karena obat-obatan kimianya cukup banyak yang dikonsumsi, itu bisa menjadi standar untuk bisa menjadi parameter. Karena obat-obatan itu menurunkan saturasi, Pak. Oh, gitu ya.
Ya, obat-obatan kimia banyak memberikan dampak menurunkan saturasi oksigen. Kalau Jadi itu yang harus kita mulai kontrol nih Pak, obat-obatan kimianya. Jadi kita gandeng dulu Pak nih dengan nitro dan sunset, pelan-pelan kita kurangin dosisnya. Nanti per 10 hari dosis kita gandeng dulu nih nitro sama sunset nih setiap hari sama obatnya. Nanti setelah 10 hari Pak, dosis obatnya tuh dikurangin 50%. Nah, kalau tingkat obatnya tuh cuma tinggal 1 hari sekali, nanti setelah 10 kali dikurangin seperti itu, nanti dikurangin lagi 2 hari sekali minum obatnya. Sampai suges tubuhnya bisa lepas. Nanti setelah 10 kali 2 hari sekali, nanti 3 kali 10 kali, 4 hari 10 kali, 5 hari 10 kali, lama-lama obatnya hilang. Itu yang bisa kita ambil langkah. Nah, untuk membantu mempercepat ini, dosis yang Bapak bisa pakai untuk memperbaiki fungsi organ yang ada, khususnya yang kita tangani adalah mengatur diabetesnya. Diabetes ini Pak ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah memang fungsi pelepasan insulinnya yang bermasalah. Jadi masalah sinyal di otak besar berhubungan dengan penyemprotan insulinnya yang terjadi lemah. Yang kedua, faktor diabetes itu 80% itu salah satunya juga disebabkan oleh fungsi organnya menurun. Atau pankreasnya menurun, ada kerusakan sel-sel pankreas atau sel-selnya banyak tidak mendapatkan suplai nutrisi karena NO-nya kurang. Sinyal tadi juga karena NO juga. Yang ketiga adalah memang produksi insulinnya rendah. Nah, yang keempat adalah memang karena karena kita makan gula berlebih. Jadi kalau orang diabetes stop gula putih, gula-gula jagung dan lain-lain itu juga yang ada di iklan juga nggak usah Pak. Kalau mau manis manis buah saja. Yang terakhir 20% itu karena faktor genetik. Nah, kalau faktor genetik kan berarti fungsi organnya sudah memang punya potensi untuk terjadi kesana. Jadi kalau bicara badai sitokin Pak, yang terjadi, jadi sitokin itu adalah protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh untuk melakukan berbagai fungsi penting dalam penandaan sinyal sel. Jadi sitokin itu bisa menuju jaringan-jaringan yang terinfeksi, Pak. Nah, Bapak kan mungkin Ibu mengalami kerusakan jaringan yang bisa disebabkan oleh yang potensi COVID dan lain. Ibu kondisi COVID ada kemarin itu atau gimana? Ibu kan memang kena COVID, Pak, ya kan? Oh, jadi nah kena COVID-nya itu bisa menjadikan yang sitokinnya itu bisa membuat masuk ke sel-sel yang sudah rusak. Misalnya sel pankreasnya yang sudah rusak dan lain-lainnya, Pak. Dan khususnya kalau berhubungan kenapa saturasi oksigennya rendah, pertama karena faktor obat, yang kedua yang kita bisa sampaikan adalah vasodilitasi saluran darah untuk memaksimalkan oksigen itu kurang. Jadi intinya adalah saluran darah beliau kenapa harus pakai ventilator, karena saluran darah di pernapasan beliau atau tidak memakai pernah oksigen. ventilator, Pak. Bukan, maksudnya Selama pakai ventilator oksigen belum aja, hanya bantuan oksigen saja. Ya, bantuan oksigen. Intinya kenapa pakai oksigen paling tingginya, Pak, itu pakai ventilator, Pak. Kenapa beliau pakai oksigen? Karena sudah saluran napasnya masih bisa dibantu oksigen. Tapi kalau sudah tidak bisa dibantu oksigen harus pakai ventilator. Yang nggak bisa pakai tabung saja kayak gitu. Jadi ini tingkatannya berarti fungsinya adalah tetap saluran darah pernapasannya yang juga ada relaksasinya tidak terjadi, Pak. Tapi Bapak sudah pernah konsumsi nitro atau nitrit oxide atau D3 tocotrienol? Nah, jadi nanti kan Bapak ada hasil lab nih, sudah dari hasil kondisi ini. Jadi nanti Bapak konsumsikan nitrit oxide-nya seperti tadi yang saya sampaikan. Nitrit oxide ini Bapak dosisnya nanti Bapak bisa konsumsikan kepada Ibu, karena sejatinya Pak, orang diabetes itu adalah ibunya segala macam penyakit. Dan ternyata diabetes itu disebabkan oleh kekurangan NO, Pak. Nanti saya akan bantu Bapak kirimkan beberapa jurnal
yang berhubungan dengan akar permasalahan ibu dulu nih, diabetesnya, dan berhubungan dengan COVID. Jadi jurnal-jurnal yang berhubungan dengan diabetes. Jadi selain diabetes, apalagi gangguannya hipertensi ada. Jadi penyebabnya biasanya ada. Tidak ada. Hipertensi. Tidak ada. Tidak, hanya sekarang ini kan D-dimer itu kan masih tinggi, yang tadi 3.146. Nah, itu dikasih obat juga untuk pengencer darah. Terus kemudian yang kedua masih ada paru-paru. Paru-paru itu ada, bahkan ada dokter yang mengatakan ini sudah kena TB. Paru-parunya yang kiri. Ya, karena pengabutan, karena gelapnya. Yang kabut tadi, Pak? Ya. Bapak sudah ada ronsen nggak? Sudah? Foto ronsennya ada? Ronsen ada. Posisi Ada ronsennya? ronsen. Kabutnya di mana, Pak? Kiri kanan, Pak? Sebelah kiri. Atas. Kiri. Kiri atas. Kiri bawah. Kiri bawah. Kiri bawah. Karena barusan tepat, saya Pak. hari ini ngelihat itu. Ya, karena ke D-dimernya tadi, faktor dari DM-nya yang sangat tinggi. Makanya pengentalan darahnya demikian sangat kuat sekali. Belum tentu TB ya, Pak, Bu? Gimana? Belum tentu TB. Kita tidak bisa pastikan, Pak, karena TB itu nantinya harus ada lagi asupan dengan apusan dahak, kultur dahak. Kultur dahak, tapi saya sih segala kemungkinan itu pasti akan terjadi, tetapi kita tidak spesifik, Pak, tetapi karena faktor badai sitokin ini memang betul-betul menutup pada seluruh rongga paru, yang memang corakannya dari hasil ronsen itu memang terlihat corakannya tidak spesifik, apakah ini ke TB ataukah corakan virus itu sendiri gitu, karena selama ini kan TB kan bakteri, corakannya khas di ronsen itu. Nah, kalau pada pasien-pasien COVID ini kan semuanya kabutnya itu menutup semuanya, putih itu betul-betul putih. Tulang-tulang dada itu tidak terlihat gitu. Tidak terlihat sama sekali. Segera, Pak, insya Allah kalau kasus, Pak, seperti yang tadi, yang masalah sama kabut tadi, ini ada cerita di kepala sekolah di Kediri. Beliau itu sudah mengalami kabut selama setengah tahun nih, kena COVID-nya Januari, Pak. Kena COVID-nya Januari, dan beliau harus pakai oksigen terus. Sekarang ini setelah konsumsi Kayani 1 bulan, kabutnya udah hilang, dan kemudian oksigennya sudah lepas. Itu yang terjadi, Pak. Karena waktu itu konsultasi sama saya langsung kasih dosis repair. Itu prosesnya baru ada perubahan beliau itu setelah seminggu apa ya. Mungkin nanti Mbak Rini bisa cerita tuh untuk tes beliau, karena beliaunya ada Mbak Rini ada di sini. Ya, Pak, ada. Iya, Pak Rizky. Mbak Rini, Pak Purnomo itu ada DB? Pak Purnomo tidak ada, Pak, diabetes mellitus. Tidak ada. Cuman kayaknya sebelumnya pernah bronkitis. Tapi memang untuk naik saturasi oksigennya itu butuh proses, Pak Rifki. Jadi tidak langsung di atas 95 minggu ya, gitu kemarin. ya. Iya, jadi misalnya orangnya lama tidak pakai oksigen itu nanti awal ya, Pak, untuk awal-awal pakai Kayani itu langsung turun saturasinya buat gerak. Misalnya buat pakai baju atau apa itu langsung 80 kalau tidak salah waktu itu cerita. Jadi saturasi untuk naiknya itu memang bertahap. Masih awal-awal masih tetap pakai bantuan oksigen, tapi waktu itu enggak sampai 1 bulan, insya Allah, Pak, udah
sudah mulai dilepas. Belum 6 bulan kena COVID ya, 6 bulan sebelumnya ya, sebelum ketemu Kayani ya. Kemarin 6 bulan kan? Iya, ya hampir 6 bulan Pak, dari Januari. Terus ya, kemarin waktu pakai Kayani. Pakai Kayani itu mulai awal Mei. Jadi sebelumnya awal juga Mei. Sudah pakai suplemen ya awal Mei. Jadi waktu itu Pak Pur ini ambil yang paket 5.500.000 itu. Waktu itu belum habis yang satu untuk paket. sebulan setengah. Ya belum sampai satu paket. Belum sampai 1 bulan itu sudah bisa lepas oksigen. Malahan beberapa hari kemudian sudah bisa belajar nyetir sendiri. Wow. Tetapi memang awal-awal tidak langsung naik Pak saturasinya. Jadi begitu buat aktivitas nanti langsung turun, langsung 80 seperti itu. Intinya sekarang ini sudah normal ya? Alhamdulillah sudah normal ya sekarang Pak. Ya, oke. Jadi itu Pak referensi yang waktu itu kita tangani, yang beliau saturasinya sangat jauh turun. Kemudian oksigennya juga harus pakai terus. Tapi ya alhamdulillah setelah kita dosisnya repair saya kasih. Jadi kita perbaiki saluran darahnya dulu dengan nitrit oksidnya kita tingkatkan dan D3-nya kita tingkatkan. Jadi intinya targetnya tubuh ini bisa memberikan kontribusi lebih untuk dirinya sendiri, Pak. Dan ini Pak Rifki, waktu saya berkunjung ke sana sama Mbak Erna itu saya lupa bulan berapa. Waktu itu Pak Purnya cerita bahwa untuk sunsetnya itu minumnya tidak dosis repair karena kurang tahu kenapa ya, karena Pak saya sendiri waktu itu nggak ngerti ya, jadi kayak muncul bintik-bintik merah gitu loh Pak. Nah itu setelah Pak Zul cerita saya baru ngerti ternyata mungkin saya sunsetnya ini masih adaptasi atau gimana gitu ya. Adaptasi, kalau bintik-bintik merah berarti dia ada sesuatu yang dikeluarkan di dalam tubuh. Oh gitu ya Pak ya. Jadi saya pun pernah terjadi di awal. Karena iya, kalau orang ada alergi ikan, laut kayak gitu kan, biasanya dia butuh adaptasi. Ya, saya kan memang awalnya juga punya alergi ya Pak ya. Jadi waktu itu saya muncul bintik-bintik merah gitu. Ya. Terus begitu Pak Zul cerita waktu itu di meeting Zoom juga, akhirnya saya kurangi. Saya kurang tahu waktu itu karena saya nggak tanya sama Pak Pur ya, karena kasusnya duluan Pak Pur kan Pak. Jadi saya kurang tahu kenapa Pak Pur kalau nggak salah minum 7 atau 5 untuk sunsetnya. Jadi kalau 9 tidak bisa nggak apa-apa minum. Yang penting NO-nya yang ditingkatkan. Iya. Saya imbang Pak Rifki, saya pun punya pengalaman yang DM dengan pruritisnya yang luar biasa sekali ini. Sunsetnya tinggi, NO-nya tinggi, tetap rasa gatel kemana-mana itu ada. Sehingga setelah Pak Bram ini saya suruh turunkan sunsetnya, saya turunkan sunsetnya, saya tingkatkan NO-nya, malah ini jauh lebih udah aktivitasnya luar biasa sekali. Dia sunset hanya ada di 6. Kemarin itu dia paksakan 15 karena saking kepengennya nggak mau cuci darah. Sebenarnya intinya sunset itu kan kalau berdasarkan jurnal D3 itu 1.000 sampai 2.000. Iya. Nah kalau bicara 1.000 sampai 2.000 batasannya ya berarti 15 butir itu. Iya. Batasannya kayak gitu. Jadi kalau dia ngejar 9, 6 tidak ada masalah. Yang penting dosisnya 6 ke atas lah. Iya. Repair. Untuk repair, kalau untuk maintain 3. Iya. Nah, jadi itu akan membantu tubuhnya untuk paling tidak memberesin kekentalan darahnya. Jadi kalau orang pakai amlodipin, itu kan pengencer darah juga. Iya. Sebenarnya kalau kita mau mengencerkan darah, kita harus melebarkan saluran darah dulu. Kalau kita mengencerkan darah tapi saluran darahnya kita nggak lebarin, tetap saja. Pak Dr. Chandra, pengencer darahnya golongan apa Pak Ibu dikasih? Itu bertahap ya. Kalau di rumah sakit kan disuntikkan pakai heparin. Oh, heparin. Ya. Itu kalau di rumah sakit. Ya. Tapi kalau di rumah sakit
Tapi kalau setelah pulang itu pakai Simaktu. Terus ini kemudian Masih waktu, ya. iya Simaktu. Kemudian sekarang setelah habis Simaktu kita ketemu dokter spesialis. Dirubah lagi. Dirubah lagi Pradasa. Oh, Pradasa. Pradasa. Pradasa ini buatan Inggris ya. Jadi Gatran Estilate Pradasa. Pradasa termasuk baru, tapi itu yang dikasih. Sekarang dia lagi minum Pradasa. XA kan, Pradaksa kan? Ya, XA. Ya, Pradaksa. Ya, Pradaksa itu untuk obat stroke dan penyumbatan darah, Pak. Jadi khususnya yang di kaki dari paru-paru arahnya. Tapi dampaknya bisa membuat denyut jantung tidak teratur bisanya. Iya, lebih Cukup tinggi. keras. Nadinya akan semakin teraba lebih. Sering ada gugup atau yang deg-deg nggak, Pak? Beliau baru minum mulai kemarin, jadi belum ada gejala belum ya, ada gejala. itu obat yang gunanya untuk ini Pak, mencegah stroke dan untuk penyumbatan darah. Nah, kalau fungsinya itu saja, arahnya nitro dan sunset yang alaminya. Sudah cukup dari nitro dan sunset saja sudah cukup, kalau Pak. Untuk karena arah produk saya itu ya untuk itu. Bapak bisa searching deh. Kalau Nanti untuk di itu PubMed. fungsinya untuk apa? Nah, jadi kalau fungsi obatnya kan untuk ke arah sana. Iya. Untuk mencegah stroke dan untuk penyumbatan, untuk mengatasi penyumbatan. Berarti dokter sudah menganalisis ibu itu sudah kategorinya ke arah penyumbatan. Obat-obat yang membantu untuk penyumbatan, Pak, itu hanya membantu untuk supaya tidak menimbulkan plak baru, tapi plak lama tidak bisa dibersihkan. Nah, ini saya kemarin bicara sama teman itu ID ya, beliau itu ya obat kimia tidak bisa membersihkan plak, dia membantu supaya tidak terjadi plak baru. Nah, plak lama ini tidak dibersihkan. Tapi nitro dan sunset itu membantu metabolisme tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri, Pak. Jadi kalau memang mau ikhtiar, Bapak bisa cek lab sebelumnya, nanti Bapak bisa lihat hasil lab darahnya. Before after 120 hari. 120. Mungkin ada pertanyaan nggak, Pak? Karena umur darah itu 120 hari. Umur darah kita itu hidup, lahir lagi, lahir mati, hidup lagi, kayak gitu. Itu 120 hari, Pak. Selama 4 bulan ya, Pak? Ya, itu usia darah, Pak. Tapi kan waktu kita mulai ini, kita nggak ngerti, Pak, umur darah kita berapa. Justru itu selalu saya rekomendasikan 6 bulan. Tapi Bapak bisa cek 3 bulan atau 6 bulan itu Bapak sudah bisa cek. Jadi darah itu lahir lagi. Darah itu mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Seperti itu, Pak. Kodratnya. Kalau trombosit ada trombositnya Gimana, ada trombositnya agak sedikit tinggi. karena pengentalan darah otomatis, Pak. Ya pasti trombositnya tinggi. Itu pasti akan satu siklus karena plateletnya tidak bisa bergerak, dia tidak ada cairannya. Tugas platelet itu tugas NO, Pak. Nah, yang mengantarkan. Gitu. Nah, nanti saya kirimkan slide-nya simposium, Pak. Waktu simposium jantung dan ginjal Pernepri 2018 di Aceh itu dibahas. Dan di slide-nya itu NO untuk platelet dibahas, Pak. Oke. Jadi wajar trombositnya, wajar itunya naik. Nanti lebih intensif Pak Chandra, ini diskusi dengan Pak Rifki karena kebetulan beliau pun saat ini masih ada di Jakarta. Pergunakan kesempatan ini, beliau orangnya mobile sekali, ke Purwokerto 6 bulan, nanti loncat lagi kemana, loncat lagi. Tangkap ini mumpung beliau posisinya sama-sama di Jakarta, Pak Chandra, agar lebih intensif. Di mana, Pak? Saya di Kelapa Gading, Pak Rifki.
Boleh Gading. janjian Pak. Kalau iya. nanti janjian di kantor Pak, di Gatot Subroto, nanti saya bisa atur. Kita ketemu. Oh baik. Iya, atau nanti di mana kita atur. kerja. Iya, terima kasih Nanti ya. kalau ada kesempatan, Bapak coba mampir ke Rumah Sehat Herbal Center di Tebet, nanti ketemu saya di sana, nanti saya coba cek pakai alat yang kita ada di sana. Oh. Lengkap Makanya, sekali Pak, laboratoriumnya maksudnya dibawa ibunya ke sana. Enggak, Bapak aja dulu. Oh iya. Kalau bisa Ibu dibawa, nanti dicekkan alat itu Pak. Saya mau cekkan Bapak, nanti saya mau lihat di kuantum itu, kan saya ada kuantumnya. Jadi kuantumnya itu saya mau lihat dari elektron magnetik tubuh Ibu. Biasanya dokter RSPP, RSPAD juga pakai itu. Hasilnya sama aja kalau kita diagnosis lab darah. Saya mau lihat fungsi gelombang, fungsi organ Bapak, jantung, nanti paru-paru. Saya mau lihat gelombangnya sudah menghasilkan fungsi organnya berapa, apa masalahnya. Nanti kita lihat. Bisa diatur. Boleh, nanti diatur saya ke Rumah Sehat Herbal Center nanti sama sahabat saya Ustadz Fatahila. Ustadz Arifin dulu almarhum situ juga, Pak Menteri juga biasa di situ. Jadi nanti coba Bapak main lah. Nanti Pak Chandra minta nomor HP Pak Rifki sama Pak Suryo ya Pak. Kita lanjut dengan yang nanti lain. Pak Suryo bisa kirim. Iya. Silakan Mbak Arpri. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Pertanyaannya, mohon informasi korelasi produk Kayani terhadap Parkinson. Monggo. Jadi kalau bicara Parkinson itu, ini contoh case almarhum Pak Harmoko. Beliau udah meninggal nih. Tapi 9 tahun yang lalu, beliau berobat di Jerman, lumpuh, di stem cell di Jerman, lumpuh 7 bulan. Beliau mengalami Parkinson, lumpuh di kaki. Nah, alhamdulillah setelah mentor saya Mr. Daniel, mantan asisten Perdana Menteri Malaysia itu merekomendasikan lewat dokter pribadinya merekomendasikan karena berbicara sama Mr. Daniel termasuk almarhum Abdul Ghafur, dan alhamdulillah Pak Harmoko dalam kondisi 3 bulan mengkonsumsi bisa berdiri lagi. Waktu itu Bu Harmoko jangan diangkat, suruh jalan pelan-pelan. Alhamdulillah bisa berdiri, bisa berenang. Jadi itu yang terjadi di kasus Parkinson. Kondisi seperti itu sudah lumpuh. Nah, insya Allah apalagi kondisinya masih, jurnal medisnya sudah ada. Teman-teman bisa buka jurnal untuk Parkinson. Nanti saya akan kirimkan NO berhubungan dengan Parkinson. Parkinson ini berhubungan dengan saraf. Molekul sarafnya siapa? NO. Apapun yang berhubungan dengan saraf, nah NO-nya pasti nggak beres. Kebetulan seperti saya saraf kejepit, lumpuh, alhamdulillah terbantu. Nah, sekarang ini sunnah, pakai tongkatnya sunnah. Mungkin itu Parkinson nanti saya akan kirimkan di grup ya, nanti bisa dikirimkan untuk jurnalnya nanti saya, supaya teman-teman bisa belajar apa sih hubungan dengan Parkinson, NO ini, nanti teman-teman bisa baca. Nanti saya akan share di grup. Sama ada beberapa voice yang lain yang saya masih belum bikinkan, nanti saya bikinkan. Oke, silakan. Yang selanjutnya dari Bu Mulyati, Sri Harti dari PML. Pemalang PML itu. Dari Pemalang mau tanya, itu Bu nanti. Oh nggih, monggo Bu Sri Hartati kalau mau tanya, monggo. Bu Sri Hartati, ada yang ingin ditanyakan Ibu dari Pemalang? Saya persilahkan. Bu Wijinya mana nih? Bu Wiji. Atau untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Ya. Sambil menunggu Bu Sri Hartati. Ya, pertanyaan selanjutnya, ini jawaban dari Bu Emi untuk Bu Dian tadi ya, badai sitokin hari ke-6 dan hari ke-7 setelah gejala COVID mampu. Oh, ini pertanyaan jawaban Bu Emi untuk Bu Dian. Pertanyaan keempat dari Bu Dian juga, apakah ada kesaksian untuk penderita mioma? Mbak April punya case di Sidoarjo, Mbak Emi.
siapa Mbak Herta itu miom apa kista ya waktu itu ya Bu Emi ya? Kalau Mbak Herta itu kista. Oh, kista ya? Iya. Kista itu cuma beda tempat. Kalau kelenjarnya sama. Kalau mioma itu masih di atas, dekat dengan uterus. Kalau kiste itu sudah di bawah, sudah dengan tanggal sama aja. Itu nanti ujung-ujungnya kista, meom, CA serviks. Itu satu rangkaian itu. Bu Devita, ayo Bu. Tumor. Bu Devita, fisiologis untuk ini, Bu Devita mana ini? Umus, maaf itu menyela sedikit sebentar, ada kesaksian dari Bu Yeni itu yang tentang COVID. Oh ya, Tadi monggo, dipersilakan Bu Yeni. Bu Yeni. Banyak ketinggalan ya. Gak apa-apa. Lainnya udah terdengar. Ya, jelas Ci. Agak deketin lagi Ci. Saya Yeni dari Purwokerto. Belum lama ini saya menolong banyak sekali orang-orang yang kena COVID. Ya. Alhamdulillah. Rawang, Jakarta. Bu Yeni ya. Ada yang di Purwokerto, ada yang di Semarang, di mana-mana. Karena ini sedang merabak ya. Tapi benar-benar dahsyat, bukan saya ya. Ini kenyataan. Saya nolong yang di Kerawang. Dia udah sangat parah, lidahnya udah kaku, sudah tidak bisa jawab saya, hanya SMS yang sakit udah nyesek. Udah kepalanya sakit, semuanya juga sudah tidak bisa rasa, lidahnya udah kaku loh. Aku nyaranin dia karena ini nutrisi, kayak ini kan nutrisi bukan obat, jadi itu tidak ada overdosis. Aku bilang pokoknya kondisinya tiap orang kan nggak sama, kalau sudah genting sekali, dia nggak boleh sampai kurang oksigen, bisa cepatnya segna. Ini ekstrim, itu menghantarkan supaya cepat ngangkat oksigennya. Jadi dia ditaruh di bawah lidah, terus dia tanya lagi, kalau taruh atas lidah boleh, dua-duanya boleh, pokoknya semua pakai, sampai saya anjurin sering mungkin kalau sehari 7 kali 10 kali monggo, nggak apa-apa, yang tahu kondisinya badannya sendiri. Stok gelnya aku mau 3 kali 3 juga boleh. Jadi sudah nggak ngomong waktu jam berapa tidak, pokoknya kondisinya masing-masing. Ternyata dalam 3 hari langsung hasilnya negatif, lidah kakinya sembuh, COVID-nya sudah baik, kepala sudah nggak sakit, penciuman dan merasa sudah normal loh. Aku bersyukur banget. Itu satu yang nggak diduga itu, cepet banget. Terus yang di Purwokerto, dia punya tambahan penyumbatan jantung ya, tapi kena COVID keluarga. Itu dulu saya anjurin dia seperti itu. Sangat cepat hasilnya juga negatif. Dia bahkan terakhir hasil negatif, ajak ketemuan, dia mau beli produk lagi, dia bilang loh, dulu kakinya dia memang dilihat itu bengkak karena banyak tumbakan ya. Datangnya itu sangat cepat, dulu kalau dipegang itu ditekan gitu ya, ceklok loh. Ceklok maksudnya lebut gitu ya. Karena mungkin sirkulasinya terganggu karena dia punya penyumbatan. Begitu sekarang saya ini hanya beberapa hari aja udah langsung nggak kempot lagi loh, nggak ceklok. Dia langsung ngambil paket loh. Bener-bener dahsyat. Aku lihat orang satu lagi, orang Sukaraja, dia sendiri sudah ada tipes, sudah ada asam lambung akut, sudah ada COVID, oksigennya nggak berhenti, lambung terus aku tetap kalau oksigennya dicukupi pun kalau NO-nya turun nggak bisa menerima, nggak bakal bisa naik, harus dibarengi. Jam 10 malam saya masih nolongin, taruh di bawah di itu pos satpam, terus dia suruh lapor, dia langsung pakai aku. Sekarang kondisi begitu, sudah tidak sakeran, sewaktu-waktu kasih aja, nggak masalah. Akhirnya bisa asam lambung baik, lepas oksigen, COVID-nya jadi negatif,
Pokoknya kalau dicerita tuh, dan banyak sekali aku yang nolongin orang yang COVID itu. Dan nomor satu itu Nitro Extreme sama Sunset itu bekerjanya sangat cepat. Ini usianya berapa, Ci? Saya umur saya 67. Luar biasa semangat berbaginya. Mari kita yang muda kita tiru semangat Cieni. Ya, saya sendiri punya teroid loh. Teroid bertahun-tahun sampai bosan obat ke Jogja, ke dokter, gak ada perubahan. Gak tahu itu bandel atau bagaimana, nggak ngerti. Sampai bosan, sampai saya nggak mau minum lagi. Saya nyoba produk lain pun nggak ada hasil apa-apa. Terakhir aku ketemu Kayani. Langsung saya berani ambil paket yang pokoknya aku sembuh. Katanya ini produknya bagus banget gitu loh. Jadi saya minum. Steroid udah nggak ada ya? Steroid. 9 butir sehari yang soft gel. Nitronya kadang 5 kali, kadang 7 kali. Steroidnya sekarang gimana, Ci? Oh, dulu benjolan saya itu ada 3 ya. Dan sekarang sudah sudah nggak kelihatan sama sekali. Aku bersyukur banget. Aku kan minum ini kira-kira sekarang totalnya setahun lah. Sudah perubahan banget. Tapi awal-awal proses, jadi jangan kaget. Itu reaksinya ada. Awal-awal itu pertama ya, itu seperti waktu baru minum tuh kayak seperti orang dedel itu yang daerah leher punduk itu kayak ada yang musel tahu nggak, kayak nikut gitu loh. Saya cuma dalam hati saya, oh aku selalu positif. Kamu menyembuhin saya toh, tunjukin kekurangan saya di sini ya. Ternyata ya memang loh diikutin aja. Aku mengikuti lembut mengerti loh. Bahkan dulu saya buat sedekah ya, buat doa itu lutut saya 5 menit nggak tahan loh biasanya tuh. Sekarang 1 jam sudah nggak semutan. Nah, pokoknya ketemu produk ini kayak ibaratnya seperti obat dewa. Aduh, senangnya sama mati. Saya sudah cinta mati sama Kayan. Jadi saya membuktikannya. Ini jadi teman-teman yang punya pabrik di sana itu teman-teman sudah pada konsumsi ya. Sekarang ini akhirnya yang saya nolongin orang sejak saya sembuhnya di ini yang steroid, saya berani tawarkan teman-teman orang kaya itu yang masalah radang sendi, udah ratusan juta obat medis, nggak ada perubahan, kamu harus berani coba. Ini itu di dalam tubuh yang nyembuhin sendiri. Ternyata sakit belum habis sudah sembuh total. Orangnya mau, katanya kalau ada orang yang mau tanya-tanya, tapi dia nggak mau zoom kayak gitu, malu katanya. Tapi kalau uang ada orang telepon punya keluhan yang sama, dia terima telepon ngomong apa adanya dia mau. Terus saya tolongin juga orang yang saraf kejepit. Ya ampun, pertama ke sana mau bangun saja dari kursi setengah mati, sakit banget katanya. Aku belum pernah rasain itu ya. Ya jangan lambung punya diabetes, dahsyat Apple. Dia minum ini sampai dia enggak sayang pokoknya dia ngomong aku jadi bisa sembuh total. Bahkan saya sekarang awet muda, dia ngomong sendiri bukan saya yang ngalem loh. Kulitnya tambah muda. Sakit itu sendiri aneh banget, tapi memang benar-benar dahsyat. Dia bisa bekerja di dalam tubuh, nyari kekurangannya, beresi sendiri loh. Tidak pernah aku ketemu itu cuma di Kayan dok, luar biasa. Sampai ada yang kolesterol sudah tinggi, trigliserid tinggi, tahun-tahunan minum obat dokter, gak ada perubahan, sampai saya kasih garansi loh. Sakit saya pengen dia sembuh. Beneran, aku beneran normal dia kok waduh. Sekarang saya sudah lepas obat pengencer darah, sudah lepas obat tensi, sudah lepas obat trigliserid dan obat kolesterol. Apa nggak senang? Aduh, jantung yang terapi udah normal katanya. Terus yang biasa tiap malam kencing-kencing terus kan sudah. Oke, demikian luar biasa sekali pengalaman dari Cieni, lansia yang selalu ceria. Kita yang muda masa ya kalah.
Silakan Mbak Apri. Makasih ya, Cik. Sehat selalu. Ya, yang muda-muda jangan sampai kalah semangatnya ya Bu Mustia ya. Ya, silakan dilanjut Mbak. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mini Rosa. Pengalaman kemarin tanggal 26 Juni kena COVID, habis minum nitro setengah jam, minum antibiotik, muntah-muntah, kebetulan punya keluhan lambung juga. Monggo. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rifki, bahwasannya kondisi antibiotik ini memang kita harus hati-hati. Harus hati-hati karena antibiotik ada apa namanya? Ambang reseptor itu apa Mbak Apri? Saya bahasa. Ada kapasitas maksimal. Ada kapasitas maksimalnya. Apalagi di dalam punya riwayat peradangan di dalam lambungnya, emah atau gastritis tadi, sehingga asam lambung memacu, meningkat, itu yang akan menghalangi pemecahan dari antibiotik itu sendiri. Karena sebetulnya antibiotik kan dipecahnya di dalam lambung, dicampur dengan petialinnya ya di dalam lambung, sehingga terpecah ambang batas kadarnya terlalu tinggi, sementara di asam lambungnya tinggi, tidak terpecah, otomatis dia akan tertolak muntah. Tetapi saran seperti tadi jawaban Pak Rifki, kalau itu antibiotik, antivirus, kita sudah yakin dengan nitro dan sunset. Untuk teman-teman yang sudah mengkonsumsi Kayani, antibiotiknya kita keep dulu, kita optimalkan, kita tingkatkan anjurannya untuk prepare dengan nitro dan sunset, sehingga dalam kondisi yang sudah stabil, baru nanti kita recovery-nya lanjutkan. Kemungkinan muntahnya itu adalah prosesnya enzim petialin tidak mampu memecah golongan antibiotiknya, apa C berapa ikatan molekul kimianya, ditambah di situ asam lambungnya meningkat, yang seharusnya asam lambung ini adalah sebagai pelumas. Asam lambung itu dibutuhkan di dalam lambung kita, jangan sampai tidak ada, harus ada. Tetapi kalau jumlahnya berlebih, itu yang akan bertolak belakang secara fungsinya. Barangkali itu, Mbak Apri. Masih unmute, Mbak Apri? Masih unmute? Terima kasih Bu Mus atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Endang Johari ya ini ya. Assalamualaikum Pak Rifki, kalau ada di YouTube insya Allah banyak manfaatnya. Sudah dijawab nggih sama Pak Rifki? Waalaikumsalam, insya Allah ada. Terus pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Alimuddin. Pertanyaan dari Ibu Marliani Simanung Khalid, Medan. Pak Rifki, masalah kanker prostat, penggunaan nitro dan santet, bagaimana Bapak? Digabung dengan yang pertanyaan bawah Mbak, karena itu hanya beda laki-laki dan perempuan. Organnya adalah sama. Dengan yang bawahnya. Ya, apakah bisa diberikan untuk ibu hamil dengan mioma uteri 5 cm? Monggo, Bapak Rifki atau Ibu Mustia yang bisa bantu jawab. Bu Devita nih, pakar maternitas, ya. Beliau spesialisnya di area-area itu. Jadi prostat dan uterus ini adalah satu fungsi. Keterkaitan dengan fungsi reproduksi. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya juga sudah mencari jurnal di PubMed. Memang nitrit oksid itu ada hubungannya dengan kasus mioma uteri. Untuk bagaimana nitrit oksid, jadi itu adalah sangat efektif untuk memperlancar
sirkulasi peredaran darah. Seperti kita yang tahu bahwa adanya tumor, adanya mioma itu adalah merupakan pertumbuhan yang dihambat dan kekurangan nitrit oksid. Dengan percobaan yang dilakukan oleh ahli di sini, ternyata pemberian untuk nitrit oksid itu mampu mengecilkan miom yang ada di rahim wanita. Selanjutnya untuk prostat, jadi memang kalau berbicara prostat itu fungsi dari nitrit oksid dan juga sangset ini ternyata sangat baik dikonsumsi untuk treatment orang dengan prostat. Jadi bekerjanya di fungsi dari darah. Seperti kita tahu bahwa prostat kemudian alat reproduksi laki-laki itu sangat bergantung pada saluran darah. Jadi dengan adanya nitrit oksid masuk ke dalam saluran darah akan membuka endotel dan itu mengalirkan nitrit oksid, maka dia akan regenerasi sel dan mengurangi adanya gangguan pada prostat. Begitu, mungkin ada tambahan dari Pak Rizky. Kemudian untuk kehamilan ini juga mungkin bisa dibantu oleh Pak Rizky atau Bu Mus. Terima kasih, Bu Mus. Jadi kalau bicara tentang prostat, bapak kandung saya itu prostat. Bicara prostat, beliau sudah 95% pembesaran. Nah, 95% itu selesai dalam 95% itu selesai dalam 2 bulan. Mengkonsumsi dosis minimal 2 set saja. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara kasus prostat, beberapa ya sudah, khususnya saya punya orang tua kan. Alhamdulillah terbantu. Jadi nitronya ditingkatkan, sunsetnya ditingkatkan dengan dosis yang maksimal, minimal banget 2 set. Seperti itu. Kalau berhubungan dengan miom, kasus-kasus miom, kasus tumor, intinya adalah yang kita targetkan itu adalah apoptosis proliferasinya. Saya ada jurnalnya, nanti saya kirimkan untuk di grup untuk jurnal tadi. Untuk intinya kategori fungsi nitrit oksid dan tocotrienol untuk terhadap miom, kanker, ataupun tumor, ataupun kista. Nanti kita akan bagikan ya untuk konten itu. Yang jelas kasus-kasus miom, kanker, apapun yang sifatnya sel yang abnormal, permasalahannya adalah di 2 sifat, yaitu asidosis dan hipoksia. Nah, asidosis itu bisa dibantu dengan tocotrienol dan antioksidan tinggi, sedangkan hipoksia itu dengan nitrit oksid. Halo Pak Riki. Mungkin itu? Pak Riki. Itu siapa tuh? Ya. Ali Bu dari Medan. Jadi tadi untuk kanker prostat itu gimana tadi Bu? Pak Riki. Jadi kalau untuk kanker prostat, kalau untuk bicara masalah prostat, pembesaran dan atau kanker, intinya adalah yang jelas orang kanker itu pasti ada 2 sifat. 2 sifatnya itu berdasarkan Nobel tahun 1930-an itu Dr. Otto Warburg itu mendapatkan penghargaan, telah menemukan penelitian beliau dan sudah mendapat penghargaan Nobel, penghargaan tertinggi dalam fisiologi kedokteran, yaitu 2 sifat. 2 sifat itu hipoksia dan asidosis. Nah, asidosis itu tingkat keasaman tubuh yang tinggi. Jadi yang harus diatasi adalah tingkat stres yang tinggi itu diturunkan, karena itu memberikan, sama aja kita memberikan makan kanker. Kemudian yang namanya kanker itu kita harus lakukan namanya apoptosis proliferasi. Kita menutupin mulut kankernya sehingga kankernya memakan dirinya sendiri, dan itu tugasnya ada di tocotrienol. Dan tocotrienol juga berperan untuk metastasisnya, untuk penyebarannya. Jadi kita teman-teman bisa memaksimalkan kalau sudah sifatnya kanker, dosis NO-nya harus
maksimalkan di atas 5 mili, di atas 5 mili per hari, dan sunsetnya harus sudah minimal 15 butir. Berdasarkan apa 15 butir? Berdasarkan yang direkomendasikan oleh peneliti Kayani, yang mana beliau waktu itu teman kita yang di Singapura, kebetulan suaminya kanker otak stadium 4, dan akhirnya beliau ketemu dengan penemu sunset, tocotrienol, yang dari Anato ini, beliau merekomendasikan 15 butir per hari. Di mana 15 butir ini kita bisa bagi 5 waktu. Nitronya bisa 2 mili satu waktu. Jadi 10 mili sehari juga maksimum kan, insya Allah ikhtiar itu review per 1 bulan, review per 1 bulan. Seperti itu, Pak Alimuddin. Yang jelas jangan kemoterapi. Kemoterapi kansnya 99 banding 1. Oke. Terima kasih Pak Rifki, udah jelas. Oke. Ya, dosisnya itu, mungkin itu. Iya, tapi Pak Rifki, kalau untuk orang hamil bagaimana Bapak? Kan sebaiknya kalau untuk orang hamil, untuk nitro tidak direkomendasikan. Pertimbangannya adalah di saat hamil itu terjadi pelebaran pembuluh darah pada rahim. Sedangkan sunset silakan, karena istri saya lagi hamil pakai sunset. No issue, dan masalah. Itu untuk pembentukan otak janin sangat bagus sekali. Terbukti dari anak-anak saya. 2 anak saya mengkonsumsi ini dalam ASI dan dalam melahirkan dan ASI. Iya, Pak. Nggak ada masalah kalau untuk ibu hamil. Iya. Sunsetnya aja. Ya. Berarti kalau orang hamil, nitronya berhenti dulu, sunsetnya yang lanjut ya Pak? Ya, kalau menyusui itu bagus sekali. Ibu Mus nanti jelasin masalah epitel itu. Untuk Pak Rifki, tetapi kalau secara patofisnya Pak, kalau proses kehamilannya dia sudah bermasalah, kok dipaksakan nih ada miom, tetapi dia memaksakan kehamilan dipertanggungjawabkan. Ini kehamilan yang keberapa? Kalau ini kehamilan dengan observasi ketat, dalam artian pantauan dengan dokter yang ACC, karena sangat jarang miom ada sebagian di dalam artikel kedokteran dengan berkembangnya janin, miom ini otomatis akan mengecil. Tetapi itu kalau memang hasil dari pusannya itu adalah tidak ganas miomnya. Jadi dia hanya pembesaran kelenjar saja. Asumsi saya nih, nanti boleh diitukan. Jadi perkembangan janin dia boleh dipertahankan dengan harapan tadi miomnya adalah jinak, sehingga miom tertekan, janin berkembang. Kalau memang ini seperti ini, otomatis dia kehamilannya adalah kehamilan yang pertama ini diobservasi, gitu. Apalagi ini adalah kehamilan pertama. Kalau dia diobservasi, pelebaran pembuluh darah ketika hamil itu tidak menutup kemungkinan tidak sampai dengan pelebaran yang melebar sekali, Pak. Karena hantaran nitrit oksidnya barangkali dicobakan dengan anjuran yang aturan yang rendah, betul. Ya, dengan anjuran yang minimal. Dengan syarat bed rest. Itu pasti. Harus bed rest. Gitu. Karena itu pasti orang miom dipaksakan hamil, pasti dia instruksinya adalah bed rest. Gitu. Ya, dia hanya mobile itu hanya untuk ini. Nitronya mungkin kalau yang bisa untuk ditingkatkan, karena untuk hipoksia, kalau untuk ngejar hipoksia pada selnya itu bisa ya maksimum ya bisa kita konsumsikan bisa 0,5 mili saja satu harinya. 0,5 mili nitro sunsetnya yang kita push agar hantarannya tetap sampai tujuannya seperti itu. Gitu, Mbak Apri. Terima kasih. Ini Istanto Raharjo, temannya Pak Suryo, barangkali
Ada yang perlu didiskusikan secara interaktif, monggo Pak. Dengan Pak Rifki. Pak Rifki adalah seorang naturopati, beliau betul-betul pakarnya untuk pengobatan herbal dari hulu yang basicnya dengan vaskularisasi, pembuluh darah itu. Barangkali Pak Is mau dialog, Pak Chandra tadi sudah sudah mempunyai satu kesamaan persepsi. Kenapa sih gejala-gejala kesehatan di rumah kok demikian, sehingga kita discuss untuk mengambil sebuah tindakan secara tepat. Ada yang didiskusikan, Pak sementara saya menyimak dulu ya. Oh gitu. Ya, saya menyimak dulu acara ini karena saya juga masih ada kesibukan yang lain. Oke. Silakan Bu, diteruskan aja dulu. Iya, terima kasih Pak Is. Terima kasih. Mbak Pri. Melanjutkan pertanyaan dari Bapak Endang Johari, itu tadi hamil pertama Ibu, terus dia pekerja atau jadi guru. Terus jam kerjanya antara jam 8 sampai jam 4 Ibu. Jadi untuk mengatur bed rest biasanya memang dari individunya masing-masing ya, kalau seperti itu. Oh itu riskan loh. Itu kehamilan monggo pilihan ya, kita berbicaranya kalau dengan aktivitas seperti itu yang mobile, mau tidak mau ya gimana caranya kegiatan ini tidak mengganggu kehamilan mengganggu dalam artian gini, ini kehamilan pertama, dia miom, dipaksakan untuk hamil, sepengetahuan dengan dokter atau tanpa koordinasi dengan dokter nih? Pak siapa? Bu Apri yang bertanya? Bapak Endang Jauhari, Bu. Pak Endang minta informasi lebih intensnya, Pak. Apakah karena ya ada dokter yang bertanggung jawabnya sehingga nanti Bapak menyampaikan dengan orang yang bersangkutannya tidak kontradiktif gitu. Pak Endang, Pak Endang Johari, kalau ini tanpa pengawasan dengan sekarang sudah masuk di minggu keberapa Pak? Sebelumnya tidak diketahui kalau ada miom Ibu. Ya sekarang minggu keberapa? Masuk di kehamilan minggu keberapa? Barangkali nanti Bu Devita tentang perkembangan janin ya Bu, disambung dengan ininya. Minggu keberapa? Bulan keberapa? Kehamilan bulan keberapa? 5 bulan. Setelah 5 bulan USG, baru ini sudah ada USG, berarti kan sudah dengan dokter obgyn ya. Nah ini yang harus didiskuskan. Monggo silahkan, pada prinsipnya kalau memang ragu, nitronya tidak usah, tetapi pada saat dia bed rest, ada di rumah malam hari, kan pulang jam 4, nitronya dibalik malam hari setelah sebelum tidur nggak jadi masalah. Maksudnya agar hantaran nutrisi yang lainnya itu juga cepat direabsorpsi gitu, Mbak Apri. Jadi dibalik, ketika mau tidur kan malam, pulang sampai dengan jam 4. Oke, aktivitas jam 4 masuk sunset. Setelah masuk sunset, kondisi di rumah rest, mau tidur, baru boleh minum nitronya setengah mili barangkali. 0,5 mili. Iya, 0,5 mili. Itu Mbak Apri. Nggak kerasa loh, udah setengah 6 Mbak Apri. Iya betul. Ini sudah maghrib ini ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, langsung saya akhiri ya Ibu. Ya. Oke. Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula Zoom pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir.
Semoga apa yang kita dengarkan sore hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bisa untuk menyalurkan kebaikan untuk orang yang memerlukan. Baiknya Zoom saya akhiri. Selamat sholat maghrib bagi yang menunaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima kasih Bu Mus. Ya Pak Suryo, sama-sama. Kita terima kasih. Ya, terima kasih semuanya, banyak sudah hadir semua. Banyak manfaatnya nih, alhamdulillah.